Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda? Saudara, di pagi hari ini senang sekali saya, Hendra Bakti, kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan perbincangan yang menarik tentunya di kesempatan pagi hari ini. Hari ini kami menghadirkan langsung Bupati Kabupaten Sinjai untuk kemudian berbincang mengenai potensi peternakan sapi potong yang saat ini menjadi program unggulan di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya untuk membahas itu kami hadirkan langsung Bupati Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Seto Gadista Sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Hendra. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, Andi Seto Gadista Sapa, disingkat ASA. Ya, singkatan. Lebih familiar dengan nama ASA. Kalau gitu nanti saya akan sapa Bapak sampai terakhir dengan ASA saja, Pak, ya. Boleh. Oke, baik. Mungkin Bapak bisa menjelaskan potensi peternakan di Kabupaten Sinjai saat ini yang orang lebih mengenalnya dengan sapi potong yang menjadi program unggulan mungkin. Tapi secara umum Anda bisa menjelaskan terkait dengan potensi peternakan di Kabupaten Sinjai mungkin, Pak Bupati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Sinjai ini kita kebetulan terdiri dari 9 kecamatan dan di seluruh kecamatan tersebut rata-rata punya potensi peternakan, mulai dari ada sapi, ada sapi potong, ada sapi perah, ada kambing, dan ada juga ayam akusi. Oke. Jadi sebagian besar memang kita punya wilayah ini memang sangat cocok dan layak untuk tempat pemeliharaan ternak. Oke. Ya, ternyata tidak hanya sapi potong saja ternyata potensi peternakan. Dari pemaparan Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa ada hewan lain yang saat ini juga menjadi potensi peternakan di Kabupaten Sinjai, kambing, ya, ayam, sapi potong. Tapi dari kesemua itu mungkin lebih dominan ke sapi potong atau seperti apa? Ya, untuk di saat ini kami Kabupaten Sinjai memang fokus ke sapi potong. Oke. Ini disebabkan karena memang kalau dilihat dari potensi ekonomi dari sapi potong tersebut, saya pikir lebih besar dan juga di Kabupaten Sinjai secara garis besar kita punya sapi, khususnya sapi potong ini jumlahnya cukup luar biasa banyak, apalagi kalau kita bandingkan dengan jumlah luasan dari Kabupaten Sinjai. Karena saat ini Kabupaten Sinjai mungkin yang ketiga terbesar memiliki sapi potong di Sulawesi Selatan, yang mana memang kalau kita lihat luasan wilayah kami yang cuma 800 km persegi dengan saat ini jumlah sapi potong di Kabupaten Sinjai kurang lebih ada 140.000. Oh, banyak juga. Jadi kalau hitungan per kilometer persegi itu kami ada populasi sekitar 175 ekor sapi. Dalam 1 kilometer ada 175 ekor sapi? Betul, jadi memang potensinya sangat luar biasa dibanding mungkin yang saat ini terbesar adalah Bone dan Goa. Tapi kan luasan wilayah kami memang ya, tapi ketika ini dijalankan dengan baik, bisa jadi akan naik ke posisi 1 sebagai potensi peternakan sapi potong di Sulawesi Selatan begitu ya? Insya Allah. Oke, jadi Sinjai ini berada di urutan ketiga, di bawah Bone dan Goa. Goa, Ya. oke. Tapi memang kalau kita bandingkan jumlah luas wilayah kami yang saya pikir kalau dari Bone kami sepertiganya, Goa mungkin seperduanya. Jadi memang kalau dihitung per kilometer kami yang terbanyak di Sulawesi Selatan. Baik. Nah, sebelumnya saudara kami sampaikan terkait dengan pemerintah Kabupaten Sinjai di bawah kendali Bupati Andi Seto Gadista Sapa terus mengenjot sejumlah program gemilang di bidang peternakan. Nah, program prioritas peternakan didukung potensi sapi potong yang cukup menjanjikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Bumi Panrita kita. Sejak 2 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat menjalankan program inseminasi buatan atau IB+. Metode IB+ akan menghasilkan sapi yang lebih berkualitas seperti sapi jenis Limousin dan Simmental. Hingga kini, indukan sapi yang sudah diinseminasi buatan di Sinjai jumlahnya berkisar 13.000 ekor yang didukung puluhan petugas IB dari DPKH setempat. Program IB Plus juga didukung asuransi ternak sapi untuk mengurangi risiko kerugian peternak akibat kematian sapi saat melahirkan. 2 tahun berjalan, program IB Plus terbukti mendongkrak populasi sapi di Sinjai. Saat ini populasi sapi potong di daerah ini mencapai 145.000 ekor
naik 28% dibanding 3 tahun lalu, yakni 105.000 ekor. Geliat program peternakan kian mengukuhkan Sinjai sebagai daerah penyuplai sapi potong ke sejumlah wilayah dengan jumlah pengiriman lebih dari 3.000 ekor per tahun. Bupati Sinjai Andiseto Gadista Asapa optimis menjadikan Sinjai sebagai sentra peternakan sapi potong di kawasan timur Indonesia. Untuk mendukung gagasan cemerlang, Andiseto telah menetapkan 4 kecamatan di Sinjai sebagai kawasan peternakan sapi potong, yakni Kecamatan Sinjai Selatan, Sinjai Borong, Sinjai Timur, dan Kecamatan Telulimpoe. Andiseto Gadista Asapa juga mendorong pembangunan rumah pemotongan hewan berstandar internasional di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan. Pembangunan RPH modern yang rencananya direalisasikan tahun 2021 akan memproduksi daging beku untuk dijual ke pasar daging di sejumlah kota di tanah air. Muhammad Sali, Kompas TV Sinjai, Sulawesi Selatan. Ya, keberadaan ternak sapi potong di Kabupaten Sinjai tentu akan menyokong pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyatnya di sana. Pak Asa, Andiseto Gadista Asapa, mungkin Anda bisa menjelaskan seberapa optimis Anda kemudian program yang menjadi program unggulan terkait dengan peternakan sapi potong ini berpotensi akan menaikkan kesejahteraan masyarakat, warga khususnya di Kabupaten Sinjai ini, Pak? Ya, saya sangat optimis sebenarnya tentang program kami di sapi potong ini, karena pertama kalau kita lihat dari jumlah populasi saat ini, di 2018 itu sapi di Kabupaten Sinjai masih sekitar 100 ribuan. 2019 sekitar 120 ribu, 118 ribuan. Sekarang di tahun 2020 kita menghitung populasi sudah naik ke 140 ribu. Rata-rata satu tahun naik sekitar 20 ribu sapi ya? Ya, ekor sapi. Dan juga kalau dari segi ekonomi masyarakat kita melihat memang ini sapi boleh dibilang juga menjadi selain untuk kehidupan sehari-hari, ada yang profesional menjual sapinya, tetapi juga banyak masyarakat menjadikan sapi ini sebagai semacam simpanan untuk kebutuhan tidak terduga, karena ya seperti kita tahu sendiri sapi ini kan gampang dijualnya dan harga sapi ini tidak murah, di atas 10 juta rata-rata. Jadi kalau di Kabupaten Sinjai ada yang mau kawinan, ada keluarganya yang mau sekolah. Apalagi menjelang Idul Adha. Betul, pasti jadi tinggal dijual dan menghasilkan buat mereka. Dan rata-rata memang untuk yang profesional ini ya kebutuhan sapi sebenarnya kalau kita lihat secara nasional juga masih sangat dibutuhkan, karena kita ketahui sendiri kita masih mengimpor daging-daging sapi dari luar negeri. Terakhir kami berkomunikasi dengan salah satu program dari Jakarta, OKOC, untuk membawa sapi ini ke Jakarta, walaupun memang saat ini tersendat karena adanya pandemi COVID. Jadi memang karena memang di Jakarta sendiri kan mengimpor sapi yang sangat banyak dari luar negeri, sedangkan kami punya potensi yang sangat banyak. Jadi memang kami punya rencana, kita punya harapan bisa menjual sapi-sapi ini minimal menjadi penyokong lah daging-daging sapi ke kota-kota besar di Indonesia. Yang paling tidak kemarin saya juga mencoba menawarkan ke Pak Wali Kota Makassar untuk memberikan suplai daging sapi ke Makassar, karena kita tahu sendiri makanan di Makassar ini kan daging semua, Pak. Betul. Coto, kontrol dan lain-lain. Semuanya daging sapi. Semua. Gitu. Jadi memang ketersediaan daging sapi juga harus didukung begitu. Potensi untuk berbisnis sapi, khususnya dari sapi potong ini sangat besar. Jadi ya itulah kenapa alasan kami. Ada hal yang menarik yang kemudian akan kita bahas di setelah jeda berikut ini tentang program inseminasi buatan yang sedang Anda galakkan di Kabupaten Sinjai terkait dengan banyaknya ternak sapi potong di sana. Nanti kita akan bahas bersama dengan Asa, Bupati Kabupaten Sinjai. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel, kami kembali sesaat lagi.